Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas ujian akhir semester kami tentang formulasi strategi PT Gojek Indonesia yang di dalamnya terdapat strategi korporat, strategi bisnis, dan strategi fungsional. Kelompok kami terbagi menjadi 4 anggota. Saya sendiri Muhammad Eferikian, lalu ada teman saya Tianda Citra Yudono, dan Zahabuddin Nasution, Isbi Zahabuddin Nasution, dan yang terakhir Fitkah Nur Amalia. Oke, jadi sebelumnya kami sudah meneliti environmental scanning dan industry analysis pada tugas UTS kami, yang dimana kami telah menemukan data-data dari PT Gojek yang lebih memfokuskan kepada data-data eksternal. Dan data-data tersebut dibagi menjadi 4 bagian. Pada setiap bagian, kami telah membahas setiap peluang dan ancaman yang terdapat pada data-data analisis yang telah kami cantumkan pada tugas UTS kemarin. Yang pertama dari data tersebut adalah analisis faktor lingkungan ekonomi. Pada bagian ini kami telah menjelaskan bahwa peluang yang terdapat pada bagian ini salah satunya itu daya konsumsi masyarakat yang masih terjaga. Hal ini yang menjadikan peluang bagi PT Gojek untuk meningkatkan dan memaksimalkan pelayanan-pelayanan kepada para konsumer seperti GoFood, GoMart, dan GoSend. Walaupun dengan adanya peluang, tidak dapat dipungkiri bahwa adanya ancaman. Salah satunya itu kurangnya pemahaman dari PT Gojek itu sendiri dalam membaca lingkungan ekonomi, dan ini akan berdampak pada penurunan kas yang masuk. Lalu yang kedua itu merupakan lingkungan sosial budaya. Dari sisi ini kami menemukan bahwa peluangnya itu adalah kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi-informasi baru lewat internet. Dan ini memiliki kecenderungan untuk mengubah pola hidup masyarakat, sehingga membuat lebih mudah dari PT Gojek untuk mendapatkan customer baru yang nantinya akan mengandalkan jasa dan pelayanan yang ditawarkan oleh PT Gojek. Dengan adanya peluang ini, terdapat juga ancaman. Salah satunya yaitu persaingan atau rivalitas dari perusahaan lain, dan juga kurangnya diterimanya atau menerima penolakan dari penyedia layanan transportasi tradisional. Hal ini tidak dapat dihindari. Lalu untuk yang ketiga itu adalah lingkungan teknologi. Peluang pada bagian ini itu merupakan adanya kemudahan bagi PT Gojek untuk menggait pelanggan baru dengan meningkatnya kemampuan teknologi di zaman sekarang, dan juga mempertahankan mereka dengan layanan dan jasa yang memuaskan bagi para pelanggan. Lalu ada di sisi lain yaitu ancaman. Pada sisi ini, ancaman ini biasanya terjadi error atau bug pada aplikasi Gojek. Hal ini membuat kesulitan para pelanggan yang ujungnya akan mendorong para pelanggan untuk pindah alih ke pelayanan yang lebih efisien dan lebih cepat. Lalu yang terakhir dan yang keempat itu analisis lingkungan politik. Peluang pada bagian ini adalah bahwa PT Gojek memiliki peluang untuk go internasional atau melakukan ekspansi di luar negara-negara lain, seperti contohnya Singapura atau mungkin Malaysia dan negara-negara ASEAN lainnya. Lalu untuk ancamannya itu adalah keputusan pemerintah Indonesia atau pemerintah dari negara lain yang cukup menyulitkan proses dan rencana ekspansi dari PT Gojek ini sendiri. Jadi tadi itu merupakan ringkasan kecil dari tugas UTS kemarin. Dan sekarang kami akan melanjutkan untuk memenuhi tugas akhir semester. Pada kali ini, kami akan memfokuskan data-data analisis internal dari PT Gojek itu sendiri, yang dimana data-data analisis ini merupakan strategi manajemen dari PT Gojek Indonesia. Oke, jadi kita langsung masuk aja ke pembahasannya ya. Jadi strategi secara umum menurut David dalam buku yang berjudul Manajemen Strategi Konsep yang ditulis pada tahun 2014. Strategi adalah rencana yang disatukan, luas dan berintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategis perusahaan dengan catatan lingkungan yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama dari perusahaan yang dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat melalui organisasi. Jadi manajemen strategi ini dibagi menjadi 3 bagian. Strategi yang pertama adalah strategi korporat,
strategi fungsional dan strategi bisnis. Strategi yang pertama adalah strategi korporat. Strategi korporat ini adalah strategi yang dijalankan oleh perusahaan atau strategi bisnis unit yang ada di bawahnya, yang dimana strategi ini lebih memfokuskan rencana pada kondisi internal dari korporat itu sendiri. Lalu strategi yang selanjutnya adalah strategi bisnis. Strategi bisnis adalah strategi yang digunakan untuk setiap unit bisnis seperti unit bisnis layanan, unit produk, layanan, atau bisnis divisi lainnya. Lalu yang terakhir dan yang ketiga itu adalah strategi fungsional. Strategi ini merupakan strategi yang dirumuskan secara spesifik pada arena fungsional tertentu untuk mendukung strategi unit bisnis. Langsung saja kita ke pembahasan lebih detail ya oleh teman saya. Next slide. Halo. Oke, terima kasih Raffi telah menjelaskan macam-macam strategi dan pembahasan UTS bulan-bulan lalu. Oke, sini saya akan membahas tentang strategi korporat yang tadi udah jelasin Raffi. Strategi yang dijalani oleh induk grup perusahaan atau holding company untuk mengatur berbagai perusahaan atau strategi bisnis unit yang ada di bawahnya. Oh, ini pasti setiap perusahaan itu harus sering berkolaborasi dengan perusahaan lain karena satu perusahaan memiliki satu tujuan dan satu kelebihan, dan perusahaannya juga memiliki kekurangan dari kelebihan perusahaan ini. Kita ambil dari Gojek yang kita tahu sebagai perusahaan yang awalnya sebagai perusahaan jasa antar, semakin lama semakin berkembang. Dengan adanya permintaan, adanya masalah, adanya inovasi sebagainya. Nah, gara-gara inovasi yang kecil itu, makanya diperlukan adanya korporat dengan perusahaan lain biar inovasi yang kecil ini bisa lebih berkembang, lebih besar, lebih maju. Dan ini juga banyak sekali Gojek tiap tahun mungkin dan pasti ada mengakuisisi perusahaan-perusahaan lain. Jadi akuisisi itu adalah peristiwa di mana sebuah perusahaan membeli sebagian dasar atau seluruh saham perusahaannya. Ada yang sebagian, ada seluruhnya. Contohnya kayak C42 Engineering and Codel Nation. Ini sebenarnya perusahaan mesin dari India. Jadi perusahaan ini udah banyak sekali yang memakai jasanya buat memperkuat sistem aplikasi di Gojek. Jadi yang seperti kita tahu, namanya aplikasi ya pasti memiliki banyak kendala, banyak error sistem dan sebagainya. Nah, makanya Gojek mengakuisisikan C40 Engineering and Codel yang dari India ini. Dan ini seperti diketahui, C42 ini bergerak pada bidang konsultan teknologi dan telah menangani klien seperti Flipkart yang mungkin pada tahu atau Quintype, sedangkan untuk Codel Nation-nya bergerak di bidang otomatis infrastruktur. Jadi ini sangat-sangat berguna bagi Gojek biar perkembangan dan keerrorannya semakin diminimalisir. Oke, kedua Pianta. Lagi-lagi Gojek ini memakai jasa India. India itu sekilas info, India itu salah satu riset yang sangat tinggi dan teknologinya lumayan maju dan beda di Indonesia. Soalnya sana itu udah ada kementeriannya yang membahas tentang riset yang lebih maju tentang teknologi. Jadi bisa dibilang India itu banyak negara-negara berkembang lainnya yang minta kerjasama dengan di India. Oke, selanjutnya yang ini juga Piantanya dari India. Pada bulan September 2016 ini udah lumayan lama mengasosiasi Pianta, startup lokal India yang fokus melayani dalam bidang pelayanan kesehatan, semisal terapi fisik, perawat, sampai pengumpulan sampel untuk cek laboratorium. Melalui akuisisi perusahaan ini, Gojek dapat lebih mudah mengembangkan layanan kesehatan baik untuk masyarakat ataupun para pekerjanya. Oke, kalau lihat diimplementasikannya ini seperti yang pada tahu Go Message ini juga dibantu oleh Pianta ini ya. Pianta ini kan lebih paham masalah fisik, masalah kesehatan pekerja di perusahaan.
Nah jadinya Gojek mengambil ilmu dan mengakuisisi Piantay ini biar menstabilkan kondisi pekerjaannya dan menstabilkan efek kondisi pekerjaannya ke konsumen dia nanti. Oke, yang ketiga ada Levshift. Levshift ini lagi-lagi dari India. Pada tahun 2016 juga diakuisisi oleh Gojek. Perusahaan lainnya yang berasal dari India, perusahaan tersebut bernama Levshift. Levshift ini khusus bergerak dalam bidang aplikasi Android, iOS dan website di internet India lagi. Dan terakhir yang keempat ada Ponselpay. Nah ini dari Indonesia ini. Jadi sebelum adanya, jadi Ponselpay ini kalau bisa dibilang masih kecil waktu itu, dan ini idenya udah besar idenya, baru disayangin oleh GoPay. Yang kita tahu Ponselpay ini dalam bidang vintage atau finansial teknologi, yang masalah teknologi keuangan seperti ya sekarang ada pembayaran elektronik seperti Alipay, PayPal yang dari Amerika dan sebagainya. Nah Gojek juga gak mau kalah saing dengan dia memunculkan GoPay untuk bisa bersaing dengan alat-alat keuangan elektronik lainnya. Oke, jadi belum sebelum lagi. Oke, jadi e-money ini nanti menjadi uang yang sah ditransaksi seperti halnya PayPal yang tadi dijelasin. Saat ini di Indonesia cuma 20 perusahaan yang bisa memakai perusahaan vintage ini untuk mengeluarkan e-money. Jadi beberapa contohnya itu yang bisa dipakai dan yang udah dapat izin yaitu CNMB, BCA, Bank DKI, Bank Mandiri, BNI, Bank Mega dan BRI dan juga lumayan banyak perusahaan BUMN yang udah bisa memakai jasa keuangan elektronik. Selanjutnya next. Oke, ada Midtrace, Kartuku, dan Mapan. Oke, ini dari Indonesia juga nih. Jadi pada akhir 2017, tepatnya pada 15 Desember, Gojek Indonesia mengakuisisi 3 perusahaan sekaligus untuk mendukung pengembangan fitur GoPay. Ketiga perusahaan tersebut yaitu Midtrace, Kartuku, dan Mapan. Nah, kali ini Gojek benar-benar akuisisi semuanya nih, soalnya para CEO-nya juga, para CEO dari ketiga perusahaan ini dikasih jabatan gitu di Gojek, masuk ke manajemen Gojek Group. Seperti pemimpin dari Mapan ini Aldi Haryo Pratomo, dia memimpin GoPay. Sekali ini dia memimpin GoPay. Yang kedua dari Midtrans ini dari Riu Kawana Suliawan, memimpin pengembangan platform Merchant dalam Gojek Group. Dan terakhir si Mapan, yang terakhir Thomas Hastert dari Kartuku akan memegang peranan sebagai CVO di Gojek Group. Jadi kalau kan ada yang setengah-setengah, ada yang seluruhnya. Jadi kalau Midtrans, Kartuku, dan Mapan ini lebih ke semuanya. Jadinya waktu itu CEO-nya mengambil semuanya buat biar lebih fokus di bawah naungan Gojek Group. Oke, yang ke-6 ada Loket. Loket ini pada tanggal 8 Agustus 2017 Gojek turut mengakuisisi Loket yang merupakan sebuah perusahaan dalam bidang event management dan tiketing. Dengan Loket Anda bisa memesan tiket daring. Dari sini Gotix, jasa khusus Loket memesan tiket bioskop. Oke, jadi Gotix ini sekarang lebih kuat gara-gara bekerjasama dengan Loket. Jadi Gotix ini di layanan pembelian bioskop kayak CGV, Cinemax, dan bioskop lainnya 21 sebagainya bisa dibeli di Gotix. Dan nggak hanya sinema, tapi juga melebar ke festival musik. Jadi sekarang bisa lihat di aplikasi Gojek, bisa ada layanan itu dan bisa beli secara langsung. Misalnya ada tiket konser musik yang langsung bisa beli melalui layanan Gotix. Dan Loket ini tidak diakuisisi semuanya, jadi hanya sebagai kerjasama aja. Misalnya, jadi sama-sama independen berdiri sendiri. Soalnya Loket CEO-nya berkata dia hanya bekerjasama Gojek biar sama-sama untung aja, jadi tidak mengalah Loket untuk bergabung ke Gojek. Oke, yang ke-7 ada Pramogo. Gojek menguasai Pramogo untuk mengembangkan jaringan bisnisnya dengan ekspansi ke Vietnam. Perusahaan Pramogo adalah perusahaan yang bergerak vertikalan. Jadi Pramogo, jadi untuk namanya
di namanya aplikasi ya, jadi harus sering melakukan marketing dan promosi lewat bidang iklan. Nah, Pramogo ini udah gede buat promosiin, udah bisa udah berbagai macam negara. Dan makanya karena ini bisa lihat sekarang Gojek udah ada Gojek di Vietnam, walaupun bisa dicek di IG-nya udah ada, walaupun masih 2000-an follower, tapi yang penting udah bisa ekspansi ke Vietnam dan Gojek bisa hidup di sana. Mungkin perkembangannya bakal pesat nantinya, soalnya masih bertahap. Dan gara-gara bantuan Pramogo, Gojek bisa masuk dengan cepat karena Pramogo ini bisa mendeteksi dan bisa beradaptasi dengan budaya-budaya negara, dan soalnya mereka punya pengalaman di berbagai negara. Oke, yang terakhir ada coins. Oke, tadi lupa tadi Pramogo ini diimplementasi di Gojek melalui namanya GoEyes dan GoFan buat pemasaran perusahaan pelayanan iklan. Itu juga bisa dilihat. Jadi Gojek juga udah itu. Oke, yang terakhir ada Coins PH terakhir pada bulan Januari 2019. Terakhirnya sebenarnya sekarang ini data yang 2019, sebenarnya 2020 2021 juga Gojek juga banyak akuisisi perusahaan yang lain. Gojek Indonesia berhasil mengakuisisi sebagian besar saham Coins PH. Coins PH adalah startup asal Filipina yang bernilai 1 triliun. Startup ini fintech berbasis blockchain yang menyediakan layanan dompet digital. Seperti dengan Coins PH, Gojek menjadi lebih mudah dalam memaksimalkan dan mengembangkan layanan Gojek. Nah, di sini lagi Gojek itu lebih memperkuat lagi GoPay-nya, biar balik lagi yang tadi di awal jelaskan, GoPay itu Gojek ingin memperkuat atau merajai alat pembayaran elektronik di Indonesia. Makanya Gojek banyak kerjasama biar mereka semakin jawara di Indonesia dan mungkin bisa ke dunia nantinya. Dan buat tahun ini bisa kita tahu sekarang Gojek itu bekerjasama dengan Tokopedia, udah menggabung menjadi Goto. Nah, mungkin bakal masih proses transisi gimana cara penggabungan dengan Tokopedia dan segala macamnya, nanti masih kita bisa lihat ke depannya. Oke, itu dari strategi korporat sebenarnya masih banyak, tapi itu beberapa yang Gojek mengakuisisi dari perusahaan kecil maupun besar. Terima kasih. Dan selanjutnya ada Isbi yang akan menjelaskan materi strategi bisnis. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Yanda yang sudah memberikan pemaparan tentang strategi korporat, luar biasa sekali. Nah, selanjutnya teman-teman di sini kita akan membahas tentang strategi bisnis khususnya yaitu PT Gojek Indonesia. Nah, setelah kita ketahui bersama bahwa PT Gojek Indonesia adalah salah satu perusahaan jasa transportasi yang berbasis di Jakarta dan sekarang mungkin sudah menyebar luas di seluruh Nusantara, bahkan seperti yang bilang tadi sudah mencapai ke internasional, salah satunya adalah Vietnam tadi ya. Dan Gojek ini sudah beroperasi sejak tahun 2011. Gojek tidak hanya menawarkan faktor keamanan, dia juga menawarkan faktor kecepatan dan juga kenyamanan bagi pelanggannya. Gojek juga memberikan kepuasan tidak hanya dalam bidang transportasi antar jemput pelanggan atau penumpang, namun juga bidang layanan antar jemput makanan, minuman, paket, bahkan juga merambah kepada layanan jasa lainnya seperti tadi disampaikan oleh Yanda, yaitu ada GoTix, juga ada GoClean dan sebagainya telah kita ketahui bersama. Nah, untuk mendapatkan konsumen atau pelanggan inilah yang lebih banyak lagi dengan mudah atau dengan beberapa tahap-tahap atau rencana. Disinilah peran penting strategi bisnis salah satunya, yaitu dalam sebuah perusahaan jasa transportasi tersebut yang mengambil peran dalam itu tadi mengambil atau menggait konsumen sebanyak-banyak mungkin. Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit tentang strategi bisnis. Strategi bisnis adalah strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan dari setiap unit bisnis, seperti unit bisnis layanan, produk, divisi, ataupun anak perusahaan. Nah, strategi ini dijalankan oleh masing-masing unit bisnis, namun harus bersinergi dan mendukung strategi korporasi yang telah ditetapkan oleh perusahaan induk.
strategi di tingkat unit bisnis ini sangat penting untuk dilakukan karena dapat melihat unit bisnis mana yang unggul dan unit bisnis mana yang perlu ditingkatkan lagi. Nah, karena Gojek ini bergerak di bidang layanan jasa salah satunya, di sini Gojek punya strategi bisnis yang dia terapkan untuk meningkatkan kualitas baik itu dalam segi layanan dan lain sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan strategi generic Porter. Nah, menurut Porter, strategi memungkinkan sebuah organisasi untuk memperoleh keunggulan kompetitif dari 3 landasan yang berbeda, yaitu yang pertama adalah cost leadership atau kepemimpinan biaya, terus ada differentiation atau diferensiasi, dan yang terakhir adalah fokus atau fokus. Nah, di mana Porter ini menamakan hal ini adalah strategi generic atau generic strategi. Nah, generic strategic Porter ini yang ada 3 tadi kita aplikasikan ke dalam PT Gojek atau kita analisis ke dalam PT Gojek. Yang pertama adalah cost leadership atau kepemimpinan biaya, di mana PT Gojek sendiri selalu menjaga kepemimpinan harga atau cost leadership melalui promo yang beragam dan harga yang murah dan bervariasi. Mungkin teman-teman di sini sudah ada yang sudah tahu gitu kan, dan sering memakai Gojek dalam kesehariannya. Nah, di mana teman-teman juga ketahui bersama bahwa di Gojek banyak sekali promo yang ditawarkan oleh PT Gojek itu sendiri. Bahkan banyak sekali layanan-layanan atau fitur-fitur yang sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, inilah salah satu cost leadership yang diterapkan oleh Gojek. Yang kedua ada differentiation atau diferensiasi. PT Gojek Indonesia menggunakan diferensiasi luas sebagai strategi untuk atau sebagai strategi generik untuk keunggulan kompetitif. Nah, fokus utama dari Gojek ini adalah penekanan pada fitur atau karakteristik yang membuat produk ini menonjol. Salah satunya yang mungkin iklan-iklan dan sebagainya yang membuat Gojek semakin dikenal oleh masyarakat ya teman-teman semua. Dan terakhir yaitu ada namanya fokus, di mana PT Gojek Indonesia menggunakan sistem informasi pelanggan yang berbeda dengan yang lain. Produk masuk ke dalam pasar dengan cara mempromosikan produknya langsung ke masyarakat melalui bukti kualitas yang real. Jadi di sini Gojek mempromosikan langsung ke dalam pasar dengan cara langsung menyampaikan kepada masyarakat, dan masyarakat pun menjadi promosi tak langsung juga teman-teman. Bisa kita lihat mungkin di awal-awal Gojek berdiri banyak sekali dari mulut ke mulut atau dari telinga ke telinga mendengar bahwa adanya Gojek ini membantu baik dalam segi transportasi dan sebagainya, dan bahkan katanya kan dengan Gojek bisa lebih murah dan sebagainya, walaupun ada tantangan-tantangan yang akan dihadapi. Nah, inilah salah satu strategi generic Porter yang diterapkan oleh PT Gojek, dan ini akan menjadi salah satu strategi bisnis yang diterapkan oleh Gojek itu sendiri. Selanjutnya teman-teman, kita akan membahas tentang strategi yang akan dibahas oleh Fitka, yaitu strategi fungsional. Kepada Fitka dipersilahkan. Setelah membahas mengenai strategi bisnis, sekarang kita akan membahas mengenai strategi fungsional. Nah, strategi fungsional adalah strategi yang dirumuskan secara spesifik pada area fungsional tertentu untuk mendukung unit bisnis. Area fungsional ini meliputi departemen-departemen yang terdapat di unit bisnis seperti pemasaran, produksi, keuangan, sumber daya, IT, serta penelitian dan pengembangan. Mungkin boleh dilanjut, Hisbi? Nah, sekarang kita akan membahas mengenai 4 strategi fungsional. Yang pertama adalah pemasaran. Dalam sistem pemasaran, PT Gojek menggunakan marketing public relation strategi. Yang pertama yaitu menggunakan strategi pull dengan menggunakan referral code. Strategi ini digunakan oleh PT Gojek pada saat awal-awal berdirinya PT Gojek. Hal ini dimaksudkan untuk menambah jumlah pengguna atau user dari PT Gojek. Kemudian ada strategi push melalui pembuatan meme mengenai Gojek. Nah, untuk menunjang word of mouth yang merupakan salah satu sarana promosi yang termasuk sangat efektif, PT Gojek mengeluarkan meme-meme yang disebarkan melalui media sosial. Selain membuat sendiri meme untuk strategi marketing public relation, pengguna internet Indonesia juga turut mengikuti tren dengan membuat meme lain terkait Gojek.
Hal ini dinilai efektif karena berhasil meningkatkan keingintahuan dan minat masyarakat terhadap Gojek. Yang ketiga adalah strategi PAS. Ini maaf salah ya, melalui kampanye nasional karya anak bangsa. Gojek berupaya membangun citra dengan meningkatkan isu sosial yang menarik perhatian masyarakat. Isu yang dipilih oleh Gojek adalah nasionalisme. Gojek paham betul bahwa salah satu kelebihan yang dimilikinya adalah salah satu pendiri Gojek yang merupakan warga negara Indonesia, sedangkan dua kompetitornya terbesarnya adalah merupakan produk dari luar. Nah, bentuk marketing public relation yang dilakukan Gojek dalam strategi ini adalah public relation dan inform atau image. Kemudian yang kedua yaitu ada strategi operasi atau produksi. Yang pertama yaitu Gojek menggunakan transaction processing system, yakni sistem pembayaran Gojek masuk ke dalam transaction processing system, di mana sistem informasi berfungsi sebagai pengatur alat keluar masuknya transaksi yang terjadi di Gojek. Transaksi di sini termasuk dalam kalkulasi biaya perjalanan, penambahan Gojek kredit apabila pelanggan menambah jumlah depositnya, dan juga pengurangan jumlah kredit karena digunakan untuk membayar layanan Gojek. Book order juga termasuk dalam transaction processing system. Di dalamnya terdapat pengumpulan informasi dari user seperti penentuan lokasi awal dan tujuan, kemudian juga form-form lainnya. Kemudian yaitu ada proses control system. Semua proses pemesanan atau booking merupakan bagian dari sistem informasi, di mana langkah dilakukan bertahap sesuai SOP yang telah ditentukan. Kemudian yaitu ada Enterprise Collaboration System. Enterprise Collaboration System ini digunakan untuk memudahkan koordinasi atau pertukaran informasi pada internal perusahaan. Gojek menghubungkan seluruh cabang dari berbagai daerah di Indonesia dalam suatu jaringan. Sedangkan untuk menciptakan kenyamanan customer sendiri, Gojek memberikan informasi mengenai driver dan juga suksesor layanan lainnya, baik nama, foto, begitu pula sebaliknya. Driver dapat mengetahui nama serta nomor HP dari customer, sehingga customer dan driver dapat berkomunikasi secara langsung. Kemudian ada strategi manajemen sumber daya manusia. Yang pertama yaitu rekrutmen dan juga seleksi karyawan. Salah satu tahap dalam pengelolaan SDM yang ada adalah proses rekrutmen dan juga seleksi karyawan. Seperti yang kita tahu, Gojek memiliki banyak sekali mitra atau driver yang juga menggunakan sistem seleksi. Namun pada Gojek sendiri, sistem seleksi dan juga rekrutmen bagi driver itu menggunakan sistem online, sehingga tidak memakan banyak waktu, tenaga, dan juga biaya. Sedangkan untuk karyawan-karyawan lainnya, Gojek menggunakan sistem rekrutmen seperti perusahaan-perusahaan lainnya. Kemudian itu ada penilaian kerja oleh konsumen dengan meminta user atau pengguna konsumen memberikan rating mengenai kinerja dalam menjalankan layanan jasa transportasi. Nah, rating ini menjadi salah satu cara yang efektif karena merupakan momok bagi driver sekaligus cara peningkatan kinerja. Karena meskipun dampaknya adalah meskipun tidak melakukan training dan juga development atau pelatihan dan pengembangan, tetapi cara itu bisa mendidik paksa para drivernya agar memberikan kinerja yang terbaik. Kemudian yang keempat yaitu ada santunan kesehatan dan juga keselamatan kerja. Nah, di Gojek sendiri ini memberikan komisi tambahan bagi para driver yang bersedia pick up penumpang di atas jam 23 hingga jam 5. Nah, pemberian tambahan poin juga untuk pengantaran di luar area maupun di jam-jam tertentu. Yang terakhir yaitu ada strategi keuangan dan juga akuntansi. Nah, Gojek ini seperti dengan lingkungan bisnis digital lainnya yang mengaplikasikan sistem bisnis perusahaan seperti penjualan, pembelian, pengeluaran kas, penerimaan kas, dan sebagainya ke dalam sistem aplikasi komputer.
yaitu menggunakan tadi transaction processing system yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, seluruh alur kas yang telah dicatat di General Ledger akan dituangkan ke dalam financial reporting. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai strategi fungsional. Saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Fitka yang sudah menyampaikan tentang strategi fungsional, dan juga terima kasih kepada teman-teman saya yang sudah menyampaikan presentasi sebelumnya. Insya Allah teman-teman semua, kita sudah memaparkan hasil dari diskusi kami, hasil dari tugas kami tentang strategi bisnis ini. Insya Allah semoga bermanfaat. Dari kami kelompok 6, sampai bertemu nanti. Semoga kita sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.